Pengertian dan dasar hukum fasakh. Pengertian fasakh. Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan. Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai. Fasakh diputuskan oleh hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukallaf, baligh dan berakal sehat. Dengan catatan, bila yang menjadi penyebab fasakh adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Sementara, penyebab fasakh akibat tidak terpenuhinya syarat pernikahan dapat diputuskan tanpa mulai keputusan hakim. Dengan demikian, melalui meja pengadilan, istri memiliki hak yang sama dengan suami untuk memodalkan pernikahan atas alasan yang dibenarkan syariat. Penetapan hak fasakh bagi suami dan istri akibat cacat atau penyakit antara lain berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar bin Al-Khattab. Disebutkan pada suatu ketika Nabi SAW menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar. Ketika perempuan itu memasuki kamar, Rasulullah SAW melihat bagian lambungnya berwarna putih. Faqala ilbasi thiyabaka walhiki bi ahlika wa qala li ahliha dallastum alayya. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kenakanlah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Kemudian beliau bersabda kepada keluarganya, kalian sembunyikanlah kekurangannya dariku. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Ya'la. Kemudian Sa'id bin Al-Musayyib meriwayatkan, Ayyuma rajulin tazawwaja imra'ah wa bihi jununun aw dararun fa innaha tukhayyaru fa in sya'at qarrat wa in sya'at faraqat. Yang artinya, bila mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan khiyar. Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan, jika tidak, ia boleh bercerai. Hadis riwayat Malik. Syekh Mustafa Al-Khin merinci jenis-jenis cacat atau penyakit yang membolehkan terjadinya fasakh. Menurutnya, secara umum jenis cacat atau penyakit yang membolehkan fasakh ada dua. Yang pertama, cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan badan seperti jub atau unah pada suami dan koran atau retak pada istri. Yang kedua, cacat atau penyakit yang tidak menghalangi hubungan badan namun membahayakan seperti juzam, baras, atau gangguan jiwa walau terkadang sembuh. Sementara dilihat dari penderitanya, cacat atau penyakit yang membolehkan fasakh terbagi tiga. Yang pertama, cacat atau penyakit yang mungkin dialami suami dan istri seperti penyakit jazam, baras, dan gangguan jiwa. Yang kedua, cacat atau penyakit yang hanya dialami oleh istri yaitu ratak dan koran. Yang ketiga, cacat atau penyakit yang hanya dialami oleh suami yaitu jub dan unah. Dikecualikan dari cacat atau penyakit di atas adalah penyakit ringan semacam istihadah, bau mulut, bau hidung, bau ketiak, penyakit bernanah, sempitnya lubang kemaluan, dan sebagainya. Semua penyakit di atas tidak mendatangkan hak fasakh bagi suami maupun istri. Demikian dinyatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Maibri dalam Fathul Mu'in. Demikian jenis dan kriteria penyakit yang membolehkan fasakh atau pembatalan pernikahan antara suami dan istri. Ketentuan masa iddah perempuan dalam Islam. Sebagaimana diketahui, wanita memiliki masa iddah, yakni masa tunggu tertentu setelah ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Pada masa ini pula, suami yang menceraikannya bisa kembali tanpa rujuk kepadanya, tanpa memerlukan akad baru, selama talak yang dijatuhkan berupa talak raj'i bisa dirujuk. Kaitan dengan masalah iddah ini, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Ahyar, terbitan Darul Khair Damaskus tahun 1994, cetakan pertama jilid 1, halaman 423 dan seterusnya, telah menguraikannya kepada kita berikut adalah uraian ringkasannya.
al idata ismu mudati ma'dudati tatarabbasu biha mar'a atuliya ropi baro'atu rahmiha wa zalika yahsulu bil walidati tarota wa bil ashari aw aqra. Artinya, Ida adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan kurun. Masa suci. Selanjutnya, secara global, wanita yang menjalani masa idah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada wanita yang menjalani masa idah karena ditinggal wafat suami. Dan yang kedua, ada wanita yang menjalani masa idah bukan karena ditinggal wafat, seperti dicerai, baik yang sudah bergaul suami istri ataupun belum. Masing-masing dari keduanya terbagi lagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan hamil, dan kedua tidak dalam keadaan hamil. Kemudian kondisi tidak hamil terbagi lagi menjadi dua, yaitu haid dan tidak haid. Dengan memperhatikan sebab dan kondisinya, maka wanita yang menjalani masa idah secara umum terbagi menjadi 6 kondisi. Yang pertama, ada wanita yang ditinggal wafat suami dan dalam keadaan hamil. Yang kedua, ada wanita yang ditinggal wafat suami dan tidak dalam keadaan hamil. Yang ketiga, ada wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil. Yang keempat, ada wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan sudah masih haid. Yang kelima, wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan belum haid atau sudah berhenti haid. Yang keenam, ada wanita yang dicerai namun belum pernah bergaul suami istri. Hanya saja oleh para ulama, bagian terakhir ini seringkali tidak dimasukkan ke dalam pembagian utama wanita yang beridah. Pertama, wanita yang ditinggal wafat suami dan dalam keadaan hamil, maka idahnya adalah hingga melahirkan. Tidak ada bedanya apakah melahirkannya kurang atau lebih dari masa idah pada umumnya. Misalnya, seminggu setelah ditinggal wafat suaminya, sang wanita melahirkan, maka habislah masa idah wanita tersebut. Kedua, wanita yang ditinggal wafat suaminya dan tidak dalam keadaan hamil atau dalam keadaan hamil namun bukan dari suami yang meninggal, maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tidak ada perbedaan antara wanita yang belum haid, masih mengalami haid, atau sudah berhenti haid atau menopause. Pun tidak ada bedanya apakah sudah pernah bergaul suami istri atau belum. Ketiga, wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil, maka idahnya hingga melahirkan, sebagaimana dalam keadaan hamil tinggal wafat suaminya. Keempat, wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan sudah atau masih haid, maka idahnya adalah 3 quru. Kelima, wanita yang diceraikan tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan belum haid atau sudah menopause, maka masa idahnya adalah selama 3 bulan. Sebagaimana dalam Al-Quran, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu tentang masa idah-idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Demikian uraian singkat tentang masa idah. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Mengenal hak pengasuhan anak dalam Islam. Menurut Syekh Wahbah Juhaili, ada 5 hak penting bagi anak, yaitu hak nasab, hak persusuan, hak pengasuhan, hak nafkah, dan hak perwalian. Dalam kitab Al-Fiqh As-Islami wa Adilatuhu, jilid 10 halaman 7245. Kemudian Mustaha Al-Qin dari kalangan ulama Syafi'i, ia mendefinisikan bahwa hana sebagai bentuk merawat orang yang belum mampu mandiri mengurus dirinya, termasuk mendidik dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam kitab Al-Fiqh
Al-Manhaji jilid 4 halaman 191. Adapun hikmah atau tujuan pensyariatan hadhanah adalah mengukur tanggung jawab yang berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak kecil setelah orang tuanya berpisah, berselisih atau kesulitan ekonomi, sehingga ketika pengasuhan anak ini diabaikan hanya terjadi perceraian atau perselisihan di antara kedua orang tuanya. Orang tuanya pun tidak ada pihak yang peduli atas pengasuhannya, maka telah terjadi kezaliman yang besar. Dengan kata lain, syariat mengatur bahwa pengasuhan anak tidak terpengaruh dengan perceraian, perseteruan, dan perselisihan apapun yang terjadi di antara wali anak tersebut. Siapa yang paling berhak atas pengasuhan? Tanda tanya. Jika suami istri berpisah dan mereka memiliki anak yang belum tamyiz, laki-laki atau perempuan, maka ibunya lebih berhak atas hak asuh anak tersebut daripada ayah. Artinya, adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut. Pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dan dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak dan mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji jilid 4 halaman 191. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang lebih berhak atas pengasuhan jika ibu tidak ada? Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan 7 syarat hak asuh anak dalam hukum Islam sebagai berikut. Yang ke-1, berakal sehat. Karenanya, bagi perempuan yang gila tidak boleh mengasuh anak, baik gilanya terus-menerus maupun terkadang saja. Namun, jika gilanya hanya sedikit, semisal sehari dalam setahun, maka hak pengasuhannya tidak batal. Kedua, merdeka. Karenanya, dalam konteks dahulu ketika masih berlaku perbudakan manusia, budak wanita tidak mempunyai hak asuh anak. Ketiga, muslimah. Karenanya anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh wanita non-muslim. Keempat, punya sifat iffah atau bisa menjadi kehormatan dirinya. Kelima, dapat dipercaya. Karenanya, anak tidak boleh diasuh oleh wanita fasik. Keenam, mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ketujuh, belum menikah lagi dengan laki-laki yang tidak mempunyai hubungan mahrum dengan anak. Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali, syarat-syarat di atas kecuali syarat ke-7 tentunya juga berlaku bagi ayah yang mempunyai hak asuh anak setelah anak mencapai usia tamyiz, yaitu ketika anak dapat makan, minum, dan bersuci secara mandiri, atau menurut sebagian ulama anak berusia 7 tahun. Jika tidak memenuhi syarat, maka hak pengasuhan dialihkan kepada nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, ayah atau kerabat lain sesuai urutan pengasuhan anak. Dalam kurung Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i, Fatwa Qaribul Mujib, Surabaya, Maktabah Muhammad ibn Ahmad, halaman 234. Walaupun hak asuh anak jatuh kepada ibu, bukan berarti sang ayah terbebas dari tanggung jawab begitu saja. Biaya pengasuhan anak, demikian pula nafkah si ibu selama masa iddah, tetap menjadi kewajiban suami sesuai kemampuannya. Suami dan istri tetap berperan dalam porsinya masing-masing dalam pengasuhan anak. Dengan begini, diharapkan tidak terjadi percecokan dan perebutan hak asuh anak
karena anak bukanlah barang yang dengan mudah dipindah tangankan begitu saja. Dengan memenuhi 7 syarat hak mengasuh anak, meskipun di antara suami istri terjadi masalah, namun hal itu tidak sampai mengabaikan pemenuhan terhadap hak asuh anaknya. Dengan demikian, anak tetap mendapatkan jaminan perlindungan diri, jaminan pendidikan, selamat agama dan akhlaknya, serta sehat jasmani dan rohaninya. Wallahu alam. Ketentuan dan mekanisme rujuk suami dan istri. Di antara ketentuan rujuk adalah istri yang dirujuk masih berada dalam masa iddah talak raj'i, yakni talak 1 atau talak 2, bukan dari talak bain, baik bain sugro maupun bain kubro. Karena itu, tidak sah rujuk setelah habis masa iddah sebab sudah bain kubro. Jika suami tetap ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus melakukan akad baru, sebagaimana akad perkawinan pada umumnya. Wa idza tallaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini falahu muraja'atuha ma lam taqtadi iddatuha fa in qadat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Artinya, jika seorang suami menalak istrinya dengan talak 1 atau talak 2, maka ia berhak rujuk kepadanya selama masa iddah belum habis. Jika masa iddah telah habis, maka sang suami boleh menikahinya dengan akad yang baru. Al-Ghoyah wa al-Takrib al-Lamul Kutub halaman 33. Begitu pula jika talak yang dijatuhkan adalah talak 3 atau talak bain kubro, walaupun masa iddah belum habis, maka sang suami tidak bisa langsung rujuk atau menikah dengannya kecuali setelah terpenuhi 5 persyaratan. Yang pertama, sang istri sudah habis masa iddah darinya. Yang kedua, sang istri harus dinikahi lebih dahulu oleh laki-laki lain. Yang ketiga, si istri pernah bersenggama dan muhalil benar-benar penetrasi kepadanya. Si istri sudah berstatus talak bain dari muhalil. Masa iddah si istri dari muhalil telah habis. Abu Syuja 33. Seperti halnya istri yang ditalak bain, istri yang ditalak dengan talak pasah, dan istri yang ditalak hulu pun tidak bisa dirujuk, sehingga sang suami yang ingin kembali kepadanya harus melakukan akad baru. Begitu pula yang ditalak tetapi belum pernah dicampuri juga tidak bisa dirujuk sebab ia tidak memiliki masa iddah. Ketentuan lainnya, ungkapan yang dipergunakan untuk rujuk bisa diungkapkan syarih, jelas dan tegas, atau ungkapan kinayah sindiran disertai dengan niat. Contoh ungkapan syarih, aku rujuk kepadamu, atau engkau sudah dirujuk, atau aku mengembalikanmu kepada pernikahanku. Sedangkan ungkapan kinayah contohnya, aku kawin lagi denganmu, atau aku menikahimu lagi. Kemudian rujuk juga boleh dilakukan tanpa kerelaan istri. Namun demikian perlu dipertimbangkan mengingat salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan bersama. Jika kerelaan istri diabaikan, bukan mustahil tujuan itu tidak akan tercapai walaupun sudah rujuk. Dari ulasan di atas dapat ditarik poin-poin yang penting mengenai rujuk sebagai berikut. Yang pertama, istri yang dirujuk masih dalam masa iddah talak raj'i, yakni setelah ditalak 1 atau 2. Yang kedua, istri yang sudah habis iddah dari talak raj'i alias sudah talak bain sugro tidak bisa dirujuk. Rujuk harus dengan akad atau mahar baru. Yang ketiga, istri yang sudah talak 3 atau bain kubro maka tidak bisa dirujuk kecuali istrinya sudah dinikahi laki-laki lain kemudian berpisah dan habis masa iddahnya. Yang keempat, istri yang ditalak fasih dan ditalak hulu juga tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad
baru dan mahar baru. Yang kelima, adapun tidak bisa dirujuk yang ditalak tetapi belum pernah dicampuri alasannya ia tidak memiliki masa idah. Yang keenam, rujuk bisa dilakukan dengan redaksi syarih atau juga kinayah yang disertai dengan niat. 7. Contoh redaksi syarih, aku rujuk kepadamu atau engkau sudah dirujuk. Yang ke-8, contoh redaksi kinayah, aku kawin lagi denganmu atau aku menikahimu lagi. Yang ke-9, rujuk tidak cukup dilakukan dengan niat saja tanpa diikrarkan. Nomor 10, rujuk juga tidak cukup dengan tindakan seperti memeluk istri atau berhubungan badan. Nomor 11, sunnahnya rujuk dilakukan di hadapan dua saksi, tujuannya menghindari fitnah dan keluar dari perdebatan ulama yang mewajibkannya. Nomor 12, rujuk sah dilakukan walaupun tanpa karena kerelaan istri yang dirujuk. Kendati demikian, kerelaan yang tidak bisa diabaikan mengingatkan tujuan rujuk adalah memperbaiki ikatan pernikahan. 13. Di antara manfaat rujuk ialah memberi kesempatan bagi suami atau istri untuk memperbaiki biduk rumah tangga yang sudah retak. 14. Manfaat lainnya ialah menghemat biaya akad nikah dan mahar baru serta biaya sidang ke pengadilan agama jika ingin menikah resmi dan mendapatkan akta dan surat nikah baru. 15. Manfaat berikutnya ialah terselamatkannya hubungan keluarga dan pengasuhan anak. Demikian yang harus diperhatikan dalam suami istri akan rujuk dengan istrinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.